time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua simak ya. Pembacaan sabda firman Tuhan yang pertama-tama diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28 ya. Di sini perikopnya dari kitab Amsal yang tertulis dalam Bible. Pastor jadikan judul yaitu apa? Anjuran untuk berbuat baik. Itu perikop daripada teks kitab Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Biarlah nats ini bisa mendorong setiap kita, orang Kristen, anak Tuhan Yesus, orang percaya, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan marah-marah kalau ada orang yang datang untuk meminta kebaikan kita, karena dalam kita tinggal kasih Tuhan. Yuk kita membaca Bible. Amsal pasal 3, 27 sampai 28. Kiranya kita semua menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku yang setia sampai Tuhan Yesus jemput setiap kita. Tujuannya adalah supaya setiap Bapak Ibu sekalian, kita dimanapun berada, dimanapun bergereja, di kota manapun tinggal, kita menjadi pribadi yang tidak pelit, menjadi pribadi yang suka berbagi, menjadi pelaku firman Tuhan, dan itu membuat Tuhan senang. Yuk kita mendengar sekarang ya. Saya bacakan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Kitab Amsal pasal 3, 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan. Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa tidak? Kenapa tunggu? Kenapa dipending? Ya, karena berbuat baik itu adalah kesempatan dan kehormatan. Itu adalah ladang untuk kita, ladang amal, ladang untuk kita menjadi berkat. Ya. Jadi janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau mampu lakukan, jangan mampu pura-pura bilang tidak mampu. Hati-hati dengan perkataan kita ya. Kalau mampu sudah lakukan. Jangan bilang aku tak mampu, aku tak biasa. Jangan. Kalau mampu lakukan. Karena sekecil apapun bantuan yang kita lakukan dengan tulus dan kita mampu, itu sangat luar biasa loh Bapak Ibu terkasih. Ya, padahal engkau mampu melakukan. Kalau mampu, lakukan. Jangan mampu bilang tidak mampu. Itu juga adalah kesalahan. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sementara sedangkan yang diminta ada padamu. Ayo. Jadi renungan hari ini di hari Minggu, Pastor mengajak diri sendiri dan kita semuanya anjuran untuk berbuat baik. Ini adalah perintah Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang berharap kebaikan kita dan kita mampu, jangan kita bilang tidak mampu. Dan juga kalau kita bisa menolong hari ini, saat ini juga, jangan tunda-tunda. Karena perbuatan baik itu nggak usah tunda-tunda. Kita kadang-kadang, aduh tunggu dulu, saya mesti tanya Tuhan dulu. Wah, tunggu dulu, saya mesti berdoa syafaat, berdoa puasa dulu. Wah, ya, tanya Tuhan hal-hal yang lebih penting. Tanya Tuhan hal-hal lebih besar. Tanya Tuhan berdoa atau berpuasa, bersyafaat untuk hal-hal yang luas, untuk keselamatan. Tapi mengenai perbuatan baik, setiap orang percaya sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik, puji Tuhan. Nah, jadi ketika ada orang yang berharap kebaikan kita, jangan marah-marah. Kadang-kadang gitu, udah tidak berbuat baik, marah-marah, komplain, sungut-sungut, mencibir, menjelekkan, menceritakan, aduh tidak oke. Jadi kalau ada orang yang berharap kebaikan kita, tolong kalau kita mampu, kalau mampu katakan mampu, kalau mampu jangan katakan tidak mampu. Ya. Dan jangan marah-marah. Karena ruginya berkali-kali. Udah kita bohong, kita marah-marah, kita kesal, kita ceritain orang, jelek-jelekin orang, gosipin orang, ruginya banyak banget. Dan kita juga bukan berarti sebagai anak Tuhan yang pelaku firman Tuhan.
Nah, sekarang kita maju. Yakobus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sini ada peringatan Tuhan, ya. Yakobus pasal 1 ayat 20 sampai 27. Perikopnya di sini bicara soal pendengar atau pelaku firman Tuhan. Ayo, ini menjadi renungan sekaligus koreksi buat kita. Apa kita selama ini hanya pendengar yang baik tapi belum jadi pelaku? Jadi apa yang akan Pastor bacakan Yakobus ini, mari kita sudah menjadi pendengar yang baik, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 20 sampai 27. Ingat ya, kalau ada orang berharap kebaikanmu, jangan marah-marah. Ayat 20. Sebab apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Saya kan dari Sulawesi, ya. Jadi waktu kami kecil besar itu kadang-kadang saya mendengar gini, pakai bahasa daerah. Oi, pala tolong kak, ya tolong saya kak, kodong. Lalu yang menjawab itu yang dimintain tolong, sudah tidak ditolong, sudah itu dia pakai sumpah-sumpah lagi. Dia sumpah-sumpah pakai bahasa. Saya contohkan gini ya. Tenakule kodong kandala-kandala ki. Jadi itu maksudnya dia mau bilang gini, saya tidak bisa bantu kau, padahal barangkali bisa. Tapi untuk meyakinkan bahwa dia tidak bisa membantu atau nggak mau bantu, dia pakai istilah kandala-kandala ki. Maksudnya itu kandala. Maksudnya kira-kira bahasa Indonesia gini, sampai sakit ki, supaya kau percaya gitu loh, sampai dia harus ucapkan katakan sumpah. Tojeng ka, tena sekali kodong, maksudnya tidak ada sekali atau kering banget, padahal dia ada. Kandel-kandel kayak maksudnya apa ya? Apakah kustaka? Apakah ini ya? Pernah nggak tahu ada orang masih gini, tangan gini. Nah, tangannya gini. Mungkin gitu kali ya kalau tidak salah ya. Maksudnya dibilang itulah. Maksudnya dia sampai dia berbohong kalau dia memang mampu, tapi bilang tidak mampu. Dia berbohong sampai dia menyumpahi diri sendiri. Rugi banget kan? Tapi itu dulu waktu saya masih kecil, saya waktu masa pertumbuhan. Tapi hari-hari ini saya melihat sesuatu yang berbeda. Karena ketika kita bisa ada kesempatan berbuat baik itu luar biasa. Kalaupun ada orang yang berharap kebaikan kita mampu tolong, ya kita tolong. Ya, jangan mampu, bilang tidak mampu. Tolong dengan ikhlas, tolong dengan baik. Lakukan seperti, saya pernah dengar istilah ikhtiar, lakukan sesuatu menolong sesama. Ayat 20, jangan marah-marah, karena marah-marahmu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Apapun temanya, kita jangan sampai marah. Tapi kasih tegur, beda antara tegur dengan marah. Kalau tegur dengan kasih, dengan mendidik, jangan aduh. Yang negur mau jadi harap orang yang dengar baik, tapi sikap menegurnya seperti orang kesetanan. Tidak begitu, kita nggak begitu ya. Kalaupun begitu, hari ini kita tinggalkan cara-cara seperti yang itu. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ingat, dalam hatimu itu ada firman yang tertanam, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka kalau kita jadi orang percaya, itu harus selalu tenang, karena dalam hati kita ada firman yang tertanam, firman Tuhan Yesus. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan amin-amin saja, tapi lupa melakukan. Jangan amin-amin ketawa ketika dapat ilustrasi, tapi kita tidak terdorong untuk melakukan. Kalau sudah melakukan, mari kita setia sampai Tuhan panggil. Amin. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya dengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya.
Nah, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, untuk melupakannya. Jadi bukan hanya kita cakap mendengar untuk melupakannya, tetapi kita mendengar dengan sungguh-sungguh sungguh-sungguh melakukannya, maka orang tersebut, orang apa? Yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukannya akan merasakan manfaat firman Tuhan, yaitu apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang suka memberi adalah orang yang berbahagia, tapi orang yang pelit adalah orang yang tidak tenang hidupnya, karena orang pelit itu biasa dirasuk dengan roh ketamakan, selalu mau mengumpul dan tidak pernah cukup. Sementara orang yang suka memberi adalah orang yang suka berbagi, dan dia pasti adalah pribadi yang suka bersyukur, dan pribadi yang suka bersyukur itu juga disenangi Tuhan Yesus. Mereka betul-betul berbuah dari firman yang ada di dalam hati mereka. Lanjut 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, alias tukang marah-marah, tukang gosip, tukang jelekin orang di belakang, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya lahir besar di Makassar. Orang Makassar bagi saya itu orangnya apa adanya. Ngomong di depan, ngomong di depan. Ya cuma kadang-kadang kalau emosi depan juga. Mungkin berbeda dengan suku yang lain. Bahkan waktu masih kita kecil, masih muda, itu ada istilahnya bawa badik ya. Bawa badik itu, badiknya orang Makassar itu taruh di depan. Ya. Itu simbol bahwa kita ngomong apa adanya. Ada apa-apa selesaikan di depan gitu. Di depan diselesaikan. Jangan main belakang. Saya syukur dan bangga lahir besar di kota Makassar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita jangan jadi orang yang suka ngomongin orang di belakang gitu. Apalagi gosipin orang, apalagi orang susah. Jangan ya. Sebab apa? Kalau kita masuk gereja tetapi tidak mengekang lidah kita, bibir kita, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita jelek-jelekin orang, tidak bisa mengekang lidah kita sendiri. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang menipu diri sendiri dan juga akhirnya sia-sia ibadah kita. Ayat 27. Nah, ibadah yang murni itu apa? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayo, kita selama ini diajar ibadah hari Sabtu, Sabat, atau ibadah kemenangan, Happy Sunday, ibadah hari Minggu, di hari Minggu kebaktian, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa ada namanya ibadah yang murni. Ketika kita juga memberi waktu memberkati yatim piatu dan janda-janda. Janda yang benar-benar janda. Bukan janda kembang, bukan juga janda muda. Tapi janda yang sudah tua, yang tidak ada keluarganya, sebatang kara. Itu yang kita perhatikan, bukan yang lain. Nanti salah arti. Ya, jadi ibadah yang murni adalah kita juga memberi waktu untuk memberkati yatim piatu dan janda-janda. Ketika kita memberkati mereka, kita memiutangi Tuhan, dan di hadapan Tuhan kita sudah melakukan ibadah yang murni. Jadi artinya ibadah itu mengubah kita yang pelit menjadi royal dalam memberi. Tapi apa jadinya kalau orang jahat diberkati? Dia akan menyebar kejahatan.
bisa-bisa menjadi monster. Apa jadinya kalau seorang pendendam diberkati? Wah, dia akan menebar luka. Tapi saya bisa bersaksi hari ini, oleh karena Tuhan mengubah saya, yang tadinya saya bukan orang tidak benar, sekarang menjadi orang benar. Yang tadi saya orang jahat, oleh karena kasih-Nya saya, Tuhan ubah jadi orang baik dan dibenarkan. Dan inilah saya bisa bersaksi hari ini, inilah yang saya rasakan ketika orang baik diberkati Tuhan. Maka saya, kita, Bapak Ibu terkasih, akan menabur kebaikan di mana-mana. Tapi sebaliknya renungkan, kalau orang jahat diberkati, pendendam diberkati, orang pelit diberkati, apa jadinya? Renungkan masing-masing. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian.